5 kesalahan yang sering dilakukan orang yang membuat diet jadi gagal. Nah, jika Anda pernah melakukan diet tapi belum berhasil turun berat badan, Anda harus nonton video ini sampai selesai. Saya Nuri, welcome back to Nuri Video Channel. Nah, teman-teman, untuk Anda yang baru pertama kali lihat Nuri Video Channel, Anda bisa tekan tombol subscribe di sebelah bawah layar ini dan jangan lupa untuk menekan tombol belnya. Nah, nantinya teman-teman akan mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Nah, hampir semua wanita itu pasti menginginkan tubuh yang sehat dan langsing. Tapi banyak orang yang mencoba untuk diet tapi berat badan belum juga turun. Nah, hal ini disebabkan karena melakukan kesalahan-kesalahan berikut ini. Yaitu yang pertama adalah tidak sarapan. Nah, seperti di video saya yang sudah ada, saya pernah menceritakan apa pentingnya sarapan. Nah, jika Anda tidak sarapan, itu membuat malah berat badan Anda tidak bisa turun. Tapi dengan sarapan, itu bisa membuat berat badan Anda turun secara permanen. Nah, banyak orang yang berpikir bahwa dengan tidak sarapan, itu bisa mengurangi kalori yang masuk ke dalam tubuh. Namun kenyataannya, malah membuat Anda menjadi makan lebih banyak pada jam berikutnya. Nah, akibatnya bukan kalorinya berkurang, tapi kalorinya bertambah banyak. Bahkan ada yang sebelum jam makan berikutnya itu sudah melakukan yang namanya camilan. Nah, itu malah bukannya mengurangi kalori, tapi menambah kalori yang masuk ke dalam tubuh. Belum lagi, akibat Anda tidak sarapan, itu membuat metabolisme tubuh itu menjadi menurun gitu loh. Nah, Anda tahu kan, kalau metabolisme tubuh menurun, itu membuat pembakaran kalori dan lemak di dalam tubuh itu juga menjadi semakin sulit. Akibatnya, berat badan Anda bukannya turun, tapi malah bertambah atau nggak bisa turun-turun. Nah, itulah pentingnya Anda melakukan yang namanya sarapan. Yang kedua adalah melewatkan waktu makan atau skip makan. Nah, banyak orang yang berpikir diet itu adalah mengurangi waktu makan. Nah, jadi mereka kadang-kadang itu melakukan yang namanya skip makan atau tidak makan pada jam-jam tertentu. Nah, yang saya katakan nomor 1 tadi, itu tidak sarapan. Itu salah satu adalah skip makan di jam sarapan. Sangat mengganggu program diet yang Anda lakukan. Nah, apalagi banyak juga dari orang-orang yang melakukan diet, itu skip makannya bukan hanya skip makan di sarapan, tapi dia tidak makan di makan siang atau tidak makan di makan yang malam. Atau bahkan mengurangi makan sampai melakukan diet yang ekstrim gitu loh. Hal ini menyebabkan seperti tadi yang saya katakan bahwa metabolisme tubuh itu bisa jadi nggak bagus gitu loh. Nah, kalau Anda skip makan, itu membuat apa? Membuat Anda itu menjadi lapar yang nantinya pada jam makan yang berikutnya itu porsi makan Anda akan lebih banyak. Nah, jadi membuat Anda itu bukannya berat badan bisa turun, tapi malah bertambah gitu loh. Karena makanan yang Anda makan itu menjadi banyak. Nah, yang terbaik adalah Anda makan secara teratur pada jam makan sesuai dengan jam biologis. Nah, jika Anda ingin tahu jam biologis makan tuh seperti apa, Anda bisa lihat di video saya tentang jam biologis agar Anda bisa makan sesuai jam biologis, berat badan Anda bisa turun. Anda bisa klik juga video card saya di atas ini. Jadi dengan makan yang teratur, itu akan membuat metabolisme itu menjadi baik dan menunjang untuk program penurunan berat badan yang Anda lakukan. Yang ketiga itu adalah ngemil. Nah, ngemil ini adalah suatu kegiatan yang sangat disukai terutama oleh wanita. Nah, tapi bagi Anda yang sedang diet, itu mengemil itu sangat disarankan ngemil makanan yang sehat. Contohnya sayur, buah, nah itu boleh Anda jadikan camilan. Tapi jangan lakukan ngemil makanan-makanan tidak sehat. Juga banyak orang pelaku diet itu biasanya yang skip makan itu dengan harapan kan mengurangi kalori. Tapi pada saat mereka merasa lapar, mereka itu melakukan yang namanya camilan, ngemil gitu loh. Nah, di jam-jam antara jam makan ke makan berikutnya itu biasanya pasti lapar gitu loh. Nah, mereka ngemil tapi mereka nggak ngitung bahwa itu adalah jam makan. Lalu jadi kalau ditanya misalnya, pagi kamu makan apa? Oh, pagi saya nggak makan. Siang makan apa? Siang juga nggak makan.
Jadi kamu nggak makan seharian, enggak, saya udah ngurangin makan tapi kok berat badan nggak turun gitu loh. Padahal mereka melakukan camilan tapi mereka nggak menyebutkan bahwa mereka itu makan. Disitulah letak kegagalan dalam program diet yang dilakukannya. Nah, yang terbaik adalah Anda harus mengurangi atau menghindari camilan-camilan makanan tidak sehat. Jadi mulai hari ini bagi Anda yang ingin dietnya berhasil, nomor 1 tadi ya Anda harus sarapan, yang kedua jangan skip makan, dan yang ketiga itu adalah ngemil. Nah, pilih camilan yang sehat seperti buah, sayur, dan makanan yang mengandung protein itu boleh dijadikan camilan. Tapi yang paling penting Anda harus hindari camilan yang berupa snack-snack ringan atau makanan-makanan yang tinggi kalori sebagai snack. Oke, kita sampai pada poin yang nomor 4. Nah, poin yang nomor 4 ini adalah makan malam. Nah, makan malam yang saya maksudkan ini adalah makan di atas jam 8 malam. Jadi setelah makan malam Anda. Nah, ini adalah maksudnya makan malam. Jadi biasanya banyak orang itu melakukan makan malam di atas jam 8 karena alasannya lapar dan lain sebagainya gitu loh. Nah, jika Anda sedang melakukan program diet, itu makan di atas jam 8 sebaiknya Anda hindari. Mengapa demikian? Karena pada malam hari itu organ pencernaan yang namanya lambung itu bekerjanya tidak optimal gitu loh. Jadi kalau Anda makan makanan yang berat, itu akan memberatkan kerja dari lambung Anda. Dan proses pencernaan itu juga belum sempurna. Sehingga makanan yang Anda makan, kalau makanan itu makanan berat, itu tidak dicerna secara sempurna. Akibatnya adalah dia akan menumpuk menjadi tumpukan lemak gitu loh. Jadi bukannya diproses secara baik, tapi akhirnya menumpuk sebagai tumpukan lemak. Plus malam hari kan Anda biasanya sudah tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang terlalu banyak gitu loh. Jadi istilahnya habis makan langsung tidur. Nah, itulah yang membuatnya kenapa orang-orang yang makan di atas jam 8 itu umumnya mereka mengalami diet yang gagal gitu loh. Jadi kalau Anda mau sukses dalam diet, kalau Anda sampai untuk yang pertama kali nih baru melakukan diet di atas jam 8 terasa lapar gitu loh, Anda bisa ngambil mungkin dengan makanan-makanan yang ringan. Ya contohnya salah satunya, pertama seperti saya udah pernah ceritakan gitu loh di video-video saya sebelumnya, minum air putih dulu gitu loh. Kadang-kadang itu hanya sinyal dari otak, lapar sama haus atau kurangan cairan dalam tubuh itu diidentifikasikan sebagai lapar. Jadi Anda minum air putih dulu pertama kali. Kalau itu belum juga menyelesaikan masalah, Anda bisa makan yang namanya buah-buahan. Nah, setelah makan buah-buahan, kalau masih lapar juga, kalau biasanya yang saya lakukan, saya makan protein gitu loh, protein, bubuk protein yang seperti saya ceritakan. Nah, protein ini harus PDCAAS-nya itu 1 gitu loh. Karena apa? Karena pada malam hari supaya kerjanya tidak terlalu berat, bisa langsung diserap tubuh. Nah, jadi buat Anda yang melakukan diet, ingat ya, makan malam itu harus dihindari sebisa mungkin agar program diet itu lancar dan berat badan bisa turun. Oke teman-teman, yang terakhir ini adalah poin yang kelima, yaitu makan terlalu cepat. Nah, orang yang melakukan diet itu sebaiknya makan dengan pelan-pelan. Nah, Anda coba lihat, orang yang makan bakmi 1 mangkok dengan cepat, itu akan makan bukan hanya 1 mangkok, bisa 2-3 mangkok gitu loh. Dan biasanya orang yang makan seperti itu mempunyai berat badan atau tubuh yang gemuk gitu loh. Nah, tapi kalau Anda sedang melakukan program diet, Anda harus makan secara perlahan-lahan. Artinya dikunyah gitu loh, makanan itu dikunyah pelan-pelan sampai dia hancur baru ditelan. Karena itu juga bisa membantu proses pencernaan. Tapi yang paling penting adalah itu memberikan sinyal ke otak. Jadi kalau makan Anda terlalu cepat, itu yang dipikirkan adalah Anda lapar. Jadi Anda makan sebanyak yang Anda bisa gitu loh. Tapi kalau Anda makan pelan-pelan, itu perut yang mulai agak kenyang itu akan memberikan sinyal ke otak bahwa Anda sudah kenyang. Nah, jadi kalau Anda makan pelan-pelan, makanan Anda itu akan Anda makan tidak terlalu banyak atau dalam porsi yang sedikit karena Anda sudah merasa kenyang. Nah, sehingga
Kalau Anda makannya dikit kan program diet bisa berhasil dan menunjang program diet Anda tentunya. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat buat Anda yang sedang menurunkan berat badan. Dan sampai ketemu di Nuri Video Channel yang berikutnya. Salam sehat, bye!